你到时候不要跪地求人。小子，这家伙到底哪里来的底？师姐，你放心，一个好强的实力。万象大比钱，但仅限1层。武技虽好，头儿，这里就是功法殿吗？哇，5重的小朋友。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita hari ini kedatangan Tonghua Juice Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat nih, Qinan itu terus diejek sama Zhou karena menurutnya Qinan ini terlalu lemah guys. Aduh. Ada aja para kerajaan seperti ini ya kan? Mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Qinan yang pergi bersama senior Qing Sui di aula kompetisi. Saat sudah sampai, mereka didatangi oleh seseorang yang bernama Molly. Melihat senior Qing Sui datang bersama Qinan, dia tuh sangat yakin kalau Tuan Ouyang akan mendapatkan posisi pertama. Apalagi dia menegaskan muridnya nanti akan menghabisi si Qinan dalam kompetisi. Baru dia bergegas pergi dari sana guys. Gak lama dari itu datang lagi seseorang yang menghampiri mereka. Orang ini bernama Lin Zhixiao dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Bahkan martial spiritnya sudah berada di tingkat 9. Tentu semua orang terpukau akan kehebatannya guys. Zhixiao berkata akan menjadi orang yang memenangkan kompetisi ini dan Qinan bukanlah orang yang pantas bersaing melawannya. Namun tidak lama dari itu muncul lagi orang kuat lain yang menunjukkan martial spiritnya di tingkat 9 juga. Semua orang di sini katanya cuma sampah guys, penuh akan omong kosong. Siapakah dia? Mari langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Yang ternyata orang misterius yang muncul itu adalah Huang Long. Dia datang karena sebenarnya tidak suka akan sifatnya si Zhixiao yang sok-sokan artis gitu, sok-sokan paling kuat guys. Bahkan dia bakal meladeninya kalau semisal memang Zhixiao tidak suka akan ucapannya tadi. Tentu Zhixiao nggak berkata apapun guys, cuman diam dan terlihat kesal. Namun gak lama dari itu Zhixiao mengatakan kalau memang sekarang bukanlah dia yang terkuat di sini, soalnya ada Qinan yang dengan berani menyinggung senior Molly. Wah, malah fitnah dia. Tentu Huang Long terkejut, tapi Huang Long juga menertawainya guys. Gak menyangka walaupun Qinan cuma berada di ranah badi tamparing tingkat 5, namun tidak mengenal yang namanya kata takut. Wah, si Zhixiao sialan juga malah fitnah Qinan dia guys. Di satu sisi, Qinan juga menghargai Huang Long karena Huang Long ini orang yang gak sombong, gak seperti orang-orang lain yang ada di sini, contohnya Zhixiao. Huang Long pun menjadi semakin tertarik mengajak Qinan agar minum bersama di nanti malam hari. Akhirnya dia pun pergi dari sana guys. Nah, kayak gini kan enak ya berteman ya kan? Zhixiao pasti nggak nyangka tuh. Setelah itu, Zhixiao sangat berharap pada kompetisi nanti yang akan dimulai Qinan jangan sampai berlutut memohon ampun kepadanya di atas arena. Udah percaya diri menang aja dia guys. Qinan bertekad akan melawan dia sampai meninggoy. Dan Zhixiao pun pergi dari sana. Senior Qing Sui mulai khawatir kepada Qinan karena dia bisa tahu jelas Zhixiao ini bukan orang sembarangan dan sangat kuat. Tapi Qinan tenangkan saja karena dia tidak takut kepada Zhixiao. Apalagi kalau semisal memang Zhixiao berani macam-macam, pasti akan dia bikin menyesal guys. Mendengar perkataan itu, senior Qing Sui bingung nih.
Karena kok Cina bisa sepercaya diri itu ya? Padahal udah jelas, dari tingkat martial spirit aja, Qinan itu kalah jauh. 你到时候不要跪地求人。小子， 这家伙到底哪里来的底？ 师姐，你放心，一个 Gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang lagi yang datang muncul dari atas langit. Perlahan orang tersebut berjalan di atas langit, guys. Qinan bisa tahu jelas kalau kekuatan orang ini pasti sangat hebat. Buktinya bisa jalan di atas langit, ya kan? Dia menduga kemungkinan orang ini pasti salah satu tetua dari sekte Xuanling. Dan benar aja dugaannya, guys. Orang ini merupakan wakil kepala dari balai hukum yang bernama Cao Si. Nah, Cao Si menjelaskan kompetisi besar ini akan dimulai tepat 3 hari lagi. Jadi setiap murid masih memiliki kesempatan untuk memilih senjata atau seni bela diri di aula seni bela diri. 好强的实力！ Dia juga mengancam para murid agar jangan bertarung satu sama lain sebelum kompetisi dimulai. Kalau semisal ada yang berani melakukannya, akan langsung dia usir dari sekte Xuanling. Dan akhirnya, mereka pun bubar dari sana, guys. Di perjalanan pulang, senior Qing Xue menjelaskan kalau yang namanya aula seni bela diri itu terdiri dari 8 lantai. Setiap lantai memiliki teknik-teknik yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari sekte Xuanling di masa lalu, guys. Nah, karena udah diizinkan, otomatis Cina sekarang bisa mengambil salah satu seni bela diri yang di sana untuk dia pelajari. 万象大比前，但仅限1层。 武技虽 Senior Qing Xue menasihatinya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di aula seni bela diri. Lebih baik Cina berfokus latih keras dalam peningkatan kultivasi. Soalnya dalam hal kultivasi, dia masih kalah dari murid lain, guys. Segera Cina pun pamit izin pergi dari sana pengen berlatih nih. Singkat cerita, saat dia sampai ke depan aula bela diri, dia tuh tergagum bukan main. Karena gedungnya sungguh besar dan megah sekali. Apalagi ketika dia melihat ada seorang pak tua yang sedang menyapu di depan. Dia bisa melihat, guys, kultivasi dari pak tua itu sungguh hebat. Walaupun cuma seorang penyapu ya. Bahkan si pak tua ini kekuatannya lebih tinggi dibandingkan wakil kepala balai hukuman Cao Si yang tadi. Wah, ini mah kakek-kakek overpower nih biasanya nih. 头，这里就是功法殿吗？ Segera dia pun mencoba menyapa sang pak tua dan memberikan hormat. Yang ternyata pak tua ini bernama Shan Lao. Dia menyuruh Qinan agar segera masuk. Di sini Shan Lao menduga Qinan ini bukan orang biasa, guys. Soalnya walaupun cuma di ranah body tampering tingkat 5, tapi kan yang namanya orang tua overpower bisa melihat kekuatan asli dari Qinan. Dan kekuatan Qinan itu jauh melampaui ranahnya, guys. Sesampainya Qinan di lantai pertama, dia melihat ada banyak sekali seni bela diri. Saking banyaknya, dia menduga pasti ada seni bela diri rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Dia mencoba melihat seni bela diri di sana satu persatu, mencari yang cocok buat dia, guys. 五重的小朋友，多谢单老，我单老就行。 Gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampirinya. Ternyata itu adalah Zhe Xiao nih. Aduh, dia datang bersama 2 wanita, guys. Tidak menyangka akan bertemu dengan Qinan di sini. Bahkan cepat sekali baru keluar dari aula kompetisi tadi. Qinan gak peduli, gak mau menanggapinya dan menyuruhnya agar berfokus mencari seni bela diri aja. Tapi dia semakin didiamin,
itu semakin murka guys, makin jadi-jadi dia. Zhi Xiao terus meledek Qinan yang takut kepadanya karena tidak ada senior Qin Shi di sini. Apalagi dia juga meledek Qinan yang cuma seekor anjing ingin mendapatkan kekuatan. 看看这是谁呀？哦，我明白了，方师姐，你就怕我了？ Qinan membalas, keterampilan omong kosong dari Zhi Xiao ini sungguh bagus ya. Apalagi kemarin kan si Zhi Xiao itu mati kutu ketika diajak Baiwan sama senior Huang Long. Ini orang penomong kosong nih. Tentu membuat dia emosi guys, langsung mengeluarkan kekuatan. Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba Pak Tua Shanlong muncul melerai mereka. Jelas di sini tidak boleh ada yang namanya pertempuran, apalagi menciptakan keributan. Qinan penasaran apa maksudnya itu guys. 畏畏缩缩，确实我倒见识过林兄做派。皇法殿内，你这是找死！ Nah jadi sebenarnya mereka bisa menggunakan sebuah batu bulan samudra biru untuk beradu seni bela diri siapakah yang lebih kuat. Zhi Xiao pun mengajak Qinan agar beradu seni bela diri untuk menunjukkan siapakah yang lebih kuat. Di sini dia berniat ingin menghancurkan Qinan dalam persaingan tersebut. Qinan tidak gentar, dia pun setuju menegaskan tidak bakal kalah. Bagi yang kalah, nggak boleh memasuki aula seni bela diri lagi semasa hidupnya. Wadidaw, taruhannya bukan main-main ya guys. Hehehe. Zhi Xiao siap-siap aja dipermalukan nih. Taruhannya nggak boleh masuk ke aula seni bela diri seumur hidup. Buat yang kalah, kalian ingat itu. 也不轻松碾压你。哼，我的玉秦南，不如我们斗武便是用蓝海。 Setelah mendengar itu, Qinan yang menantang balik, Zhi Xiao sangat bingung dong. Kok bisa? Qinan si kroco percaya diri melawan dirinya. Berbeda dengan Qinan, melihat Zhi Xiao yang sempat terdiam, dia menganggap kalau dirinya tidak berani bertarung. Zhi Xiao pun setuju akan hal itu, membuat Qinan tidak bisa masuk ke aula bela diri lagi nanti. Karena keduanya sudah setuju, Pak Tua Shanlong menegaskan dialah yang akan menjadi juri dari persaingan mereka berdua. Yang dimana itu membuat semua orang-orang yang berada di aula bela diri mulai berkumpul nih guys. Penasaran dengan hasil persaingan mereka. Kedua wanita yang datang bersama Zhi Xiao juga sangat yakin kalau Qinan itu pasti akan dihancurkan berkeping-keping. Tanpa basa-basi, Pak Tua Shanlong pun langsung mengumpulkan kekuatannya. Dengan kekuatannya, dia memunculkan sebuah batu besar di tengah-tengah aula. 他这是自作自受，这小子要倒霉了。做见证人吧，如此，那就有。 Tidak lupa dia juga menjelaskan kalau ini adalah batu bulan samudra biru yang bisa mengukur kekuatan mereka. Jadi mereka masing-masing nanti harus meletakkan kedua telapak tangannya menyalurkan kekuatan ke batu bulan samudra biru. Nah nantinya karena menerima kekuatan itu, batu tersebut akan memancarkan cahaya sebagai penilaian guys. Jikalau warna merah itu merupakan warna terendah, warna ungu adalah warna tertinggi. Sehingga nggak perlu buang-buang banyak waktu lagi, Pak Tua Shanlong pun penasaran siapakah di antara mereka yang ingin maju duluan. Tanpa pikir panjang, Zhi Xiao duluan guys yang pengen maju. Dia menjadi peserta pertama. Segera dia mendekati batu itu, meletakkan tangannya dan mengalirkan kekuatan. Awalnya sih batunya berwarna merah, tapi setelah Zhi Xiao mengalirkan kekuatannya, dalam sekejap batu itu berubah menjadi berwarna biru. 色最低，紫色最呈现出7种光芒。它会根据测试者，你们各自将手搭。 Yang dimana warna tersebut membuat semua orang di sana itu terkejut bukan main. Setelah itu giliran Qinan pun sudah tiba. Orang-orang sudah sangat yakin Qinan ditakdirkan untuk kalah. Pak Tua Shanlong awalnya juga menduga hal tersebut
Apalagi setelah melihat Xiao yang sudah memancarkan cahaya biru dari batu tersebut. Soalnya guys, di antara para murid sekte Xuanling, sangatlah jarang ada murid yang bisa memancarkan cahaya biru. Berarti bakatnya Xiao itu luar biasa nih guys. Sehingga dia menduga kalau seperti ini Qinan itu bakalan kalah dalam hal kekuatan. Kan tingkat paling tinggi adalah cahaya ungu guys. Berarti cahaya biru beberapa level di bawahnya. Sangat kuat tetapi bukanlah yang terkuat. 天外有天，人让你学三声狗叫。输了。 Qinan, Xiao pun turun dan menegaskan Qinan harus minta maaf dan berlutut pada dia. Maka dengan begitu, dia akan menghentikan persaingan ini dan akan memaafkannya. Tapi Qinan tidak tertarik. Gantian dia maju dan menasihati agar tidak lupa yang namanya di atas langit itu masih ada langit. Mendengar itu, Xiao pun terprovokasi guys. Semakin kesal. Qinan meletakkan tangannya di atas batu bola samudra biru, membuat situasi menjadi sangat tegang dan penasaran akan hasilnya. Namun apa yang terjadi? Batu itu langsung memancarkan warna merah. Dari situlah orang-orang yang menonton ini langsung menertawai Qinan guys secara bersamaan. Mereka menganggap omongan-omongan Qinan tadi itu hanya penuh akan bualan belaka. Ngomongnya sih tinggi, tapi kekuatannya sungguh lemah. Xiao juga senang dong. Awalnya sih dia juga sempat menganggap omongan dari Qinan yang begitu berbobot dan begitu besar. Ya setidaknya punya kemampuan lah. Tapi kata siapa guys? Qinan mengalirkan kekuatannya langsung ke batu samudra biru itu. Alhasil batu tersebut memancarkan warna yang berbeda yaitu biru. Jelas dari situ, semua orang awalnya tertawa jadi terkejut. Apa yang sudah terjadi? Sayangnya gak cuma sampai situ ya guys. Qinan segera mengumpulkan kekuatannya lagi, merubah batu itu menjadi pancaran warna ungu. Orang-orang di sana semakin tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Pak Tua Shanlao juga senang karena selama bertahun-tahun akhirnya ada murid yang bisa memancarkan warna ungu. Xiao pun langsung malu dia. Mukanya auto hilang guys. Tapi di satu sisi dia bingung. Kok dia bisa kalah dengan seorang Qinan yang bahkan rananya itu masih di body tempering tingkat 5. Pak Tua Shanlao mengumumkan pemenang dari persaingan ini adalah Qinan. Dia juga menegaskan kalau Xiao mulai sekarang tidak boleh masuk lagi ke aula seni bela diri sesuai dengan taruhan. Wadidaw. Dengan sangat berat hati, Xiao harus menerimanya, memberikan hormat dan segera pergi dari sana. Dia sebenarnya juga terlihat sangat kesal dan berjanji akan membalaskan dendam ini dalam kompetisi nanti. Setelah itu, orang-orang di sana yang sebelumnya menertawakan Qinan mulai menyadari kalau kekuatan seni bela diri Qinan itu menakutkan. Pak Tua Shanlao menghampiri dia dan mengajaknya untuk berjalan-jalan sedikit. Qinan setuju. Singkat cerita, Qinan dibawa ke kediamannya Pak Tua Shanlao. Shanlao memberikan Qinan sebuah token naga guys. Jadi dengan adanya token naga ini, Qinan bisa leluasa memasuki ke lantai manapun yang ada di aula seni bela diri. Dan di sana, dia bisa mempelajari semua seni bela diri yang ada dan tidak memiliki batas waktu. Qinan auto senang guys. Di satu sisi juga terkejut, soalnya yang dia tahu, aturan menuliskan murid baru cuma boleh mempelajari satu seni bela diri dan tentu memiliki batas waktu.
sehingga dia sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Tua Shan Lao. Tapi sebelum itu, Pak Tua Shan Lao ingin memastikan kembali dengan menyuruh Qinan mengetes kekuatannya di batu bulan Samudra Biru. Soalnya selama 100 tahun, belum ada lagi murid yang berhasil mencapai warna ungu. Alhasil, Qinan pun bergegas mengeluarkan dewa roh perangnya dan mengalirkan kekuatannya. Benar aja guys, batu di sana langsung memancarkan warna ungu. Gak cuma itu, batu itu juga langsung hancur karena tidak bisa menahannya. Sontak itu membuat Qinan ketakutan karena sudah merusak fasilitas. Tapi tidak dengan Pak Tua Shan Lao, dia pastikan tenang saja dan token naga itu layak diberikan kepada dia. Qinan pun akhirnya menerima hal itu dan langsung pamit guys. Wah, sebuah jackpot nih. Pak Tua Shan Lao berharap seniornya kembali. Soalnya dia sudah menemukan orang yang seniornya cari-cari selama ini. Di episode ini MC kita full dengan keuntungan nih, untung besar. Bisa mempelajari seni bela diri tingkat tinggi yang ada di lantai teratas dan tidak memiliki batas waktu pula. Tapi kira-kira gimanakah pembalasan dendam Cesiao pada kompetisi nanti? Tidak pengen habisin banyak waktu, Qinan pergi ke lantai paling atas aula seni bela diri. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan seorang tetua yang menjaga pintu masuk. Awalnya si tetua itu menyuruh Qinan untuk segera pergi karena anggapannya ini bukanlah tempat untuk dia. Tapi Qinan langsung menunjukkan token yang diberikan oleh Pak Tua Shan Lao sebelumnya supaya masuk. Dan ketika melihat token itu, sang tetua terkejut bukan main. Sifatnya yang tadi sombong, arogan dan dingin, sekarang berubah menjadi baik, sopan dan mempersilakan Qinan untuk masuk. Qinan memberikan hormat dan masuk guys. Dan dimana itu sempat membuat sang tetua bingung. Soalnya dia tahu jelas, dari basis kultivasi milik Qinan aja, itu sudah kelihatan sangat rendah. Tapi kok si tetua tertinggi Shan Lao memberikan token itu kepadanya ya guys. Wah, ternyata tetua Shan Lao tetua tertinggi. Awalnya dikira cuma penyapu biasa, nyatanya tetua paling tinggi nih. Sesampainya Qinan di pintu masuk, dia menggunakan tokennya lagi untuk membuka segelnya. Pada akhirnya dia pun benar-benar mencapai ke lantai atas aula seni bela diri. 立刻给我！长老，不知这块令牌修为这么低，竟然拥有太……这小子什么来头？能，必须拿！ Segera dia melihat buku-buku seni bela diri ada di sana. Tapi nggak lama dari itu, ada juga satu orang yang sudah ada di dalam guys. Dia melihat Qinan masuk. Karena penasaran, orang tersebut menghampirinya untuk menyapa. Tapi dengan sekali lihat saja, dia tahu jelas Qinan ini memiliki basis kultivasi yang rendah. Jadi dia bingung, kok bisa ya bocah selama ini masuk ke lantai paling atas. Tapi ketika dia melihat token naga yang dipegang oleh si Qinan, yang dimana itu berasal dari tetua tertinggi, tentu dia terkejut sama seperti penjaga yang tadi, bahkan memberikan hormat. Dia pun memperkenalkan diri yang bernama Kong Yang, menasihati Qinan agar jangan asal-asalan memperlihatkan token naga itu kepada orang. Qinan berterima kasih, memperkenalkan diri juga. 太上长老的令牌，只有淬体五筹，年纪轻轻，竟然入王巅峰，新晋弟子。 Tapi karena dia baru pertama kali ke sini, jadi Kong Yan menawarkan diri untuk membantunya mencari seni bela diri buku yang dicari-cari. Qinan mengatakan dia ingin mencari buku yang memiliki kategori ilmu pedang. Setelah berfikir cukup lama, Kong Yan mengambilkan sebuah buku yang ada di sana diberikan kepada Qinan. Nah, dijelaskan,
ilmu pedang yang ada di buku ini diciptakan oleh mantan pemimpin sekte Tang Qingshan. Rumor mengatakan teknik pedang ini sangatlah aneh, tapi selalu berubah-ubah. Apalagi setelah penciptanya menghilang, nggak ada seorang pun di dunia ini, apalagi di sekte mereka, yang bisa memahami arti sebenarnya dari teknik pedang tersebut. 师弟第一次来吧，不知唐青山年轻时所创。 Setelah melihat-lihat isi dari buku itu, Qin pun berterima kasih pengen mempelajarinya. Dia segera mempelajarinya, tidak jauh dari situ. Qin yang sedang asik mempelajari buku, senior Kongyan bisa tahu guys. Sebenarnya Qin ini terlahir memiliki bakat yang luar biasa dan ahli seni bela diri. Karena bisa dilihat, tidak lama dari itu tubuhnya Qin memancarkan aura yang begitu mengerikan. 天生武痴，竟然是刀意。 Ketika mempelajarinya, Qin awalnya sedikit bingung dengan apa yang dimaksud oleh buku seni bela diri ini. Soalnya dikatakan guys, teknik pedang terbang ini bisa berubah-ubah sesuka hatinya. Tapi kalau dibandingkan dengan teknik pedang guntur, teknik pedang terbang ini jauh lebih kuat. Senior Kongyan yang terus memperhatikannya menjadi semakin yakin kalau Qin ini seorang jenius sejati. Soalnya dia melihat dengan cepat bisa memahami arti dari buku seni bela diri. Tapi gak lama dari itu, tetua penjaga pintu di luar pun datang menghampirinya. Dia memberikan informasi kalau pintu aula seni bela diri lantai atas sudah dia tutup. Jadi Kongyan dan Qin bisa berlatih dengan tenang di sini guys. 对刀法的领悟竟如此迅速，不愧是天生武痴。相较之下，这飞孔刀法霸。 Singkat cerita, beberapa hari sudah dilewati. Qin masih mempelajari, terus mencoba memahami arti dari teknik pedang terbang. Gak lama dari itu, sang roh dewa para miliknya muncul ingin membantu dalam pemahaman. Alhasil dalam sekejap, Qin berhasil memahaminya. Tidak pernah menyangka, teknik pedang ini sangat kuat. Bisa memunculkan 5 pedang sekaligus dan kekuatannya kuat semua. Senior Kongyan yang terus memperhatikannya juga terkejut. Karena cuma dalam hitungan beberapa jamannya, Qin berhasil mencapai keadaan kesatuan antara pedang dan manusia. Bahkan dia memastikan tingkat pemahaman milik Qin itu jauh lebih cepat dibandingkan para ahli seni bela diri. 三神之火为什么？斩八方，手中无刀，手虽行动，不过是一种智。 Gak lama dari itu, Qin sudah menyelesaikan pelatihannya. Dia sempat bingung kenapa senior Kongyan menyaksikannya menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Senior Kongyan menjelaskan sebenarnya dia terkagum-kagum akan kecepatan pemahaman milik Qin. Sampai-sampai sekarang dia menganggap Qin sebagai saudaranya dan akan membantunya jika mengalami kesulitan nanti. Setelah itu, Qin berpamitan untuk pergi karena dia harus menemui senior Qing Sui dalam meningkatkan basis kultivasi. Senior Kongyan lebih terkejut. Ternyata Qin mengenal Qing Sui ya. Di mana kita tahu Qing Sui adalah wanita paling jenius dan paling cantik di sekte mereka. 师弟进去。哎，顾阳师兄。 Singkat cerita, Qin keluar dari aula seni bela diri. Namun, apa yang terjadi? Tiba-tiba di luar, dia itu sudah ditunggu oleh senior Moli dan Zhi Xiao. Senior Moli tidak terima murid miliknya yaitu Zhi Xiao kalah oleh seorang Qin dalam pertarungan sebelumnya. Tapi gak lama dari itu, senior Kongyan pun muncul, menegaskan Moli ini orangnya terlalu sombong. Zhi Xiao angkat bicara dan penasaran siapa coba yang berani-berani berbicara seperti itu kepada senior Moli. Tapi Moli malah terkejut,
langsung menampar Zhou karena sudah bersikap tidak sopan kepada senior Gong Yan. Jadi senior Gong Yan pangkatnya jauh lebih tinggi guys. Dia meminta maaf menjelaskan kalau Zhou ini baru masuk ke sekte Xuanding, jadi tidak mengenali senior Gong Yan. Bahkan meminta maaf sudah bertindak sombong dan segera kabur dari sana. 茉莉，你要是从我胯下钻过，我们的账也干案。你终于敢出来。 Sambil berjalan menjauh, dia juga bingung nih. Kenapa senior Gong Yan membela Qinan? Padahal kan sudah jelas, Qinan ini tidak memiliki latar belakang apapun. Gak lama dari itu, senior Qin Sui sudah sampai. Karena udah ada Qin Sui, Gong Yan pun pamit pergi dari sana. Qin Sui menjelaskan guys, sebenarnya senior Gong Yan yang tadi dia temui merupakan salah satu dari ketiga murid paling jenius yang ada di sekte Xuanding mereka, yaitu sekte dalam. Pantesan aja itu semua ketar-ketir ya. Senior Qin Sui pun mengajak Qinan berlatih meningkatkan kultivasi. Wah, baru masuk sekte tetapi si Qinan sudah dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang jenius, bahkan tetua tertinggi. 多谢杨大哥出手相，怎么连公羊也护着他？那明明毫无背景。公羊可是那门前3的天才。妹来了，我也有事要忙，先走。 Di sisi lain, Molly dan Zhou yang kembali ke kediamannya, si Zhou tuh masih nggak terima, ingin memohon bantuan kepada senior Molly menghabisi Qinan yang sudah mempermalukannya. Tapi si Molly pastikan tenang saja, karena dia sudah memikirkan sebuah cara atau rencana untuk menghabisi Qinan guys. Zhou penasaran rencana macam apa itu. Yang ternyata senior Molly menyuruh dia untuk kerjasama dengan beberapa murid lain ketika kompetisi besar dimulai nanti. Soalnya Zhou kan sekarang udah terkenal di kalangan para murid jenius, jadi pasti mereka ini bakal membantu. Apalagi dia juga ada di belakangnya untuk mensupport akan rencana ini. Jadi pasti rencana ini lebih mudah untuk dilakukan. Kita kembali lagi di sisi kediamannya Qinan. Dia masih sibuk berkultivasi, mencoba menyerap pil Xiantian yang sudah didapatkan dari senior Pai Heng sebelumnya. Apalagi di sini dia penasaran guys, kira-kira dengan pil ini dia bakal naik berapa tingkat roh ya, yaitu dewa perangnya. 你的背后还有我，可是，你到时候联合一些还请师兄明言。万象大比时，有。 Namun apa yang terjadi setelah menyerap beberapa pil itu, tidak terjadi apapun kepada roh dewa perangnya guys. Itu membuat Qinan bingung. Kok tidak ada reaksi sama sekali? Padahal 200 pil Xiantian ini bisa dibilang setara dengan 2000 pil body tampering. Namun gak lama dari itu, Qinan merasakan ada sesuatu yang aneh dengan matanya. Yang ternyata sekarang, dia mendapatkan kekuatan mata dewa perang guys. Alhasil sekarang, dengan mudah dia bisa melihat semua tempat di sekte Xuanding ini. Bahkan formasi pelindungnya bisa dia lihat. Tentu itu membuat dia terkejut, karena kekuatan mata ini sungguh menyeramkan. Berarti sekarang formasi apapun nggak bakal bisa menghalangi dia karena kelihatan semua. Buset, overpowered bener ya guys. 神之瞳探体。 Singkat cerita, keesokan hari pun sudah tiba. Di pagi hari, ketika Qinan sedang keluar dari kediamannya, tiba-tiba senior Qin Sui itu datang menemui dia. Jelas itu membuat Qinan bingung. Ada apa? Kenapa pagi-pagi senior Qin Sui datang menemui dia? Tanpa basa-basi, sang senior memberikan sebuah giok khusus kepada dia. Nah, dia menjelaskan kalau Qinan sedang berada dalam bahaya. Kalau semisal menemukan bahaya langsung, maka bisa menghancurkan giok ini dan nantinya dia akan diteleportasikan ke tempat lain. 瞬移到1里开外，你带在身上，危急。师姐，
Awalnya Qinan tidak ingin menerima giok tersebut karena berpikir senior Qingsui kan sudah banyak membantunya. Jadi kesannya nggak enak gitu guys. Tapi senior Qingsui memaksa. Malah akan merasa kecewa kalau Qinan tidak menerima giok itu. Nggak ada pilihan lain, Qinan pun menerimanya dan menyimpan giok langka tersebut. Tapi nggak cuma itu, senior Qingsui juga menjelaskan kalau dia membawa adiknya ke sini. Nah, adiknya bernama Xiaoleng. Dan katanya dia seorang murid baru sama seperti Qinan. Sehingga dia membawa Xiaoleng ke sini untuk memperkenalkan mereka berdua guys. Qinan memberikan hormat, memperkenalkan diri. Tapi tanggapan Xiaoleng agak berbeda. Karena dia kelihatan kecewa, tadinya berpikir yang dia temui adalah seorang master. Ternyata cuma seorang bocah lemah di ranah badi tempering tingkat 5. Maksud dia si Qinan guys. 你不把我当朋友，我给你的你就收下。 还能指望他在大比？ Mendengar perkataan sang adik, senior Qingsui penasaran apa maksudnya. Tapi si adik nggak mau menjelaskannya dan malah langsung pergi dari sana. Setelah itu, senior Qingsui meminta maaf, menasihati Qinan agar jangan menjadi seperti adiknya yang arogan dan sombong. Temperamennya juga jelek guys. Qinan masih penasaran bertanya, sebenarnya taruhan macam apa yang dijalankan oleh senior Qingsui. Tapi senior Qingsui nggak mau kasih tahu guys. Dia cuma mengatakan agar Qinan berfokus mendapatkan peringkat yang bagus di kompetisi nanti. Karena kalau itu terjadi, maka pasti dia akan sangat terbantu. Sang senior yang gak mau membocorkannya, Qinan pun mulai bertekad akan memenangkan kompetisi itu dan mendapatkan uang yang banyak. 师姐，到底秦师弟，不要和我弟， 新弟子我已经尽数了解， 你怎么说话呢？ 我不无论如何，我必须要赢下。 Singkat cerita, akhirnya hari di mana kompetisi besar pun akan dimulai. Di aula, semua murid sudah berkumpul sama halnya dengan Qinan. Karena cukup penasaran, Qinan mencoba menggunakan mata dewa perangnya untuk melihat kultivasi orang-orang di sana. Dari situlah dia bisa mengetahui jelas ada sekitar lebih dari 60 orang yang sudah mencapai ke ranah badi tempering tingkat 7 ke atas, yang berarti 60 orang ini ranahnya di atas Qinan. 达到淬体其中一时。今天， Gak lama dari itu, tiba-tiba di langit muncul sebuah cahaya yang sungguh menyilaukan. Yang ternyata itu adalah Cao Si bersama keempat anak buahnya. Dia menjelaskan kalau mereka akan membuat sebuah formasi untuk membawa para murid ke sebuah pulau dalam memulai kompetisi besar. Jadi nantinya akan ada total 20 token di pulau itu. Nah, para murid-murid ini disuruh untuk memperebutkan ke-20 token tersebut. Mereka akan menggunakan kekuatannya masing-masing demi mendapatkannya. Bagi murid yang berhasil mengumpulkan token dengan jumlah paling banyak, otomatis jadi pemenangnya. Dijelaskan, murid peringkat pertama akan mendapatkan pil emas 9 putaran. Peringkat kedua mendapatkan pil emas 3 putaran dan 10 murid teratas mendapatkan 500 pil Xiangtian. 万象岛上共有此次大比，由我的。 Tentu Qinan terkejut. Wow, hadiahnya luar biasa ya. Tapi gak lama dari itu tiba-tiba Zhixiao datang. Dia berteriak kepada semua orang kalau Qinan adalah musuhnya. Jadi bagi siapapun yang bisa menghabisi Qinan, nanti akan mendapatkan hadiah khusus. Wah, sialan nih orang nih. Tapi rencana dia berhasil. Beberapa praktisi, beberapa murid di sana langsung mendekati Qinan berniat mengincar dirinya. Mereka juga merasa kalau Qinan ini mangsa yang empuk karena cuma berada di ranah badi tempering tingkat 5. Qinan,
Sementara adiknya senior Qin Shi yaitu Xiao Leng, dia menjadi semakin kepo. Menurutnya ini bakal terjadi sesuatu yang menarik. Tetua Cao Se tentu bingung dong. Dia bertanya-tanya apa maksudnya Zhi Xiao melakukan ini. Zhi Xiao menjelaskan, beberapa hari yang lalu Cina sudah mengepung dia untuk beradu bakat seni bela diri. Tapi hasilnya membuat dirinya dihukum dan tidak bisa memasuki aula seni bela diri seumur hidup. Mendengar alasan Zhi Xiao, Tetua Cao Se mengizinkan untuk melanjutkan rencana balas dendamnya dalam kompetisi ini. Waduh, bukannya dicegah tapi malah diizinkan guys. Dari situlah orang-orang memastikan kepada Cinan, jangan pernah berurusan dengan Zhi Xiao guys. Tapi Cina malah tertawa keras karena dia tidak takut dan akan menghadapi semua orang yang mengincarnya ini. Wah, sepertinya kompetisi ini akan menjadi semakin seru. Kira-kira orang-orang kok seperti apa yang bakal bertarung melawan Cinan? Cinan 惨了，都是猛人呐！跻身新大胆秦南，竟敢算计他！ Karena semua murid sudah berkumpul, Tetua Cao Si menyuruh keempat anak buahnya untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Alhasil, semua tubuh murid-murid yang ada di sana memancarkan cahaya dan diteleportasikan satu persatu. Sebelum menghilang, Zhi Xiao mengatakan dia penasaran akan kemampuan Cinan di ujian nanti. Dan pada akhirnya, gak lama dari itu, para murid-murid pun diteleportasikan. Tetua Cao Si yang menyaksikan perseteruan tadi tidak menyangka ya guys. Kayak murid-murid zaman sekarang itu sungguh tidak sopan dan tidak berhati-hati. Kalau di negeri Konoha lagi viral ngeledek Gen Z nih. Ya, kalian tebak Mimi masuk Gen Z atau gen yang di atasnya. Kita beralih ke sisinya Cinan. Akhirnya dia sampai ke sebuah pulau. Tapi baru sampai, dia langsung dikejutkan karena diserang oleh seekor monster singa. Tentu membuat dia penasaran dong. Pertemuan ini bisa dianggap sebagai beruntung ataukah tidak. Tapi sang monster singa tidak peduli, segera maju untuk menyerang. Cinan tidak mau kalah, menggunakan kekuatannya menghabisi sang monster singa hanya dengan satu serangan. Lalu setelah itu, dia mulai mengerti guys. Ternyata musuhnya di pulau ini bukan hanya para murid, tetapi juga para monsternya sebenarnya tinggal di sini. Apalagi kekuatan mereka masih tidak terprediksi nih. Kebetulan kemarin sudah mendapatkan kekuatan baru, jadi dia ngetes yaitu mata dewa perangnya. Setelah digunakan untuk memeriksa sekitar, ternyata dia melihat ada banyak bahan-bahan obat yang langka guys. Gak cuman itu, dia juga melihat ada sebuah bunga api ungu yang super langka berada di tengah-tengah danau dekat sana. Tentu itu membuat dia terkejut, langsung menghampirinya. Sesampainya di pinggir danau, dia bersiap untuk mengambil bunga api ungu. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah seorang murid di hadapannya. Apalagi murid ini merupakan salah satu temannya Zhi Xiao yang sebelumnya juga ingin mengincar Cinan. Dengan ini dia beranggapan dirinya beruntung guys. Udah bertemu dengan Cinan sekaligus mendapatkan bunga api ungu yang ada di sana. Tapi Cinan tidak takut, malah meremehkannya balik. Alhasil itu membuat dia kesal, langsung melesat maju untuk menyerang. Sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Cinan lebih unggul, dia dengan mudah menghindari semua serangan dari dia. Tentu tindakan Cinan membuat dia kesal. Segera dia memadatkan kekuatan menyerang menggunakan tinju baja. Cinan juga mengumpulkan kekuatan melancarkan teknik pedang. Alhasil teknik tinju itu dihancurkan.
dan murid tersebut terhempas jauh. Tentu murid-murid menyaksikan ini tidak menyangka ternyata Qinan kuat juga ya. 就凭你遇到你，还特意送。 Sang murid musuh memedatkan kekuatan kembali, tetapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk kabur dari sana. Qinan tentu tidak membiarkan itu terjadi. Segera dia menggunakan teknik barunya, yaitu pedang teleportasi. Jadi dia melemparkan pedangnya dan langsung muncul tepat di hadapan sang murid, membuat si murid auto kewalahan dong. Tidak pernah melihat teknik semacam ini. Apalagi teknik ini terlalu sulit untuk dihadapi. Tapi Qinan tidak kenal ampun ya guys. Dia mengendalikan pedang-pedang itu, berteleportasi ke belakang dan ke depan sang murid. Namun karena tidak ingin membuang-buang banyak waktu, Qinan pun mulai memperbanyak formasi teleportasi miliknya untuk mengelilingi murid tersebut. Jelas menyaksikan itu, sang murid bingung. Dia ketakutan, menebak-nebak pedang itu muncul dari mana coba. Yang ternyata pedang itu muncul tepat di pantatnya guys. Waduh, tidak sempat menghindar, hasilnya dia pun tertusuk dan terluka parah. Karena Qinan sangat kuat, itu membuat dia kapok dan segera kabur dari sana. Setelah itu, Qinan pun kembali ke danau dan segera mengambil bunga api ungu. Tentu dia bertanya-tanya apakah dengan bunga api ungu yang super langka ini, dia bisa menerobos ke tingkat selanjutnya? Namun gak lama dari itu, tiba-tiba muncul lagi orang lain. Yang ternyata, itu adalah adik senior Qing Sui, yaitu Xiaoleng. Dia menegaskan di tempat ini sungguh banyak monster-monster kuat. Jadi bunga api ungu itu nggak bakal cukup untuk membuat Qinan menerobos. Mendengar nasihat itu membuat Qinan menyatakan terima kasih dan segera pergi. Tapi si Xiaoleng tiba-tiba menghadanginya guys. Yang ternyata dia ingin memberitahukan hal lain. Jadi murid yang sebelumnya dikalahkan oleh si Qinan itu sudah menjatuhkan sebuah kertas. Nah, penjelasannya seperti ini. Jika Qinan mengalahkan salah satu murid peringkat yang teratas, pasti murid itu akan menjatuhkan sebuah kertas. Nanti kertas ini dikumpulkan dan ditukarkan untuk menjadi sebuah token. Tapi satu token berharga 10 kertas. Tentu Qinan penasaran dong. Kok tiba-tiba si Xiaoleng baik sama dia ya? Padahal kan kemarin terus meremehkannya. Bersikap sombong pula. Ternyata dia memang memiliki tujuan lain guys, yaitu mengajak Qinan kerjasama. Xiaoleng menjelaskan sebenarnya dia ingin mengalahkan seorang murid yang bernama Wang Meng, peringkat 8 di antara 10 murid tingkat teratas. Jadi sebelumnya Xiaoleng itu udah pernah ketemu si Wang Meng ini. Tapi Wang Meng malah kerjasama dengan murid lain untuk mengambil kertas miliknya. Sehingga dia meminta bantuan Qinan untuk membalaskan dendam itu. Wait, kalau semisal si Xiaoleng memiliki kertas, berarti dia memiliki peringkat teratas dong. Tentu Qinan bertanya-tanya peringkat berapakah dia. Yang ternyata si Xiaoleng tepat berada di peringkat ke-10. Nah, dari situlah Qinan setuju. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Wang Meng sedang menghadapi monster gorila bersama dengan kedua anak buahnya. Setelah mengalahkan monster itu, dia pun mengambil token yang ada di sana dan senang buka main. Tapi tiba-tiba Xiaoleng muncul menyerangnya guys. Sehingga gak lama dari itu, Qinan juga muncul mempaskan kedua anak buahnya dan ingin ikut bertarung. Jelas, itu membuat Xiaoleng bingung dong kenapa Qinan tidak mengikuti rencana dia coba. Yang ternyata Qinan sendiri sangat yakin
dia tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Wang Meng merasa diremehkan, auto geram guys, melesat untuk menyerang. Wah, ini bakal menjadi pertarungan super sengit. Ternyata di pulau ini ibaratkan itu apa ya? Diibaratkan game FF, siapa yang selamat, siapa yang menang, yang sampai terakhir, maka dialah yang mendapatkan hadiah paling besar. Battleground ini. So jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita lihat di part 21, kira-kira apa yang bakal terjadi lagi. Nah, ternyata guys, nanti kita semua bakal melihat di sisi lain itu ada seorang murid wanita yang bernama Chuyun. Chuyun sangat dikagum-kagumi oleh para murid. Soalnya dia itu berada di ranah body tempering tingkat 8 dan berada di peringkat 5 dari 10 murid teratas. Kuat banget dong. Tapi nggak lama dari itu, Qinan dan Xiaoleng pun muncul. Mereka datang ke sini ingin mengincar si Chuyun demi mendapatkan kertasnya. Tentu itu membuat Chuyun senang dong, karena dia bisa menangkap Cina sekaligus. Yang berarti emang pertarungan ini sudah ditakdirkan ya guys. Tapi kalau sekarang mereka melawan Chuyun, berarti mereka juga mengalahkan si Wang Meng peringkat 8 tadi dong. Wah, mantap. Maka dari itu, kita tunggu lagi di part 21, Jueshe Chanhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa guys. Update lagi nanti buat Toto selanjutnya, dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.